Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniyati, NPM 1959201035, semester 7 kelas B. Program studi Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan data nasabah asuransi BRI Life diduga bocor dan dijual. Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah etika profesi, dosen pengampu, Bapak Ari Santoso, Sarjana Komputer, Magister Teknik Informatika. Latar belakangnya, perkembangan teknologi komunikasi informasi berbasis komputer telah berkembang di masyarakat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan akses internet. Di satu sisi, keberadaan internet di masyarakat tentu membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien. Namun, di sisi lain juga menimbulkan sejumlah permasalahan termasuk di bidang hukum. Salah satunya berkaitan dengan perlindungan data pribadi, interaksi publik yang menggunakan teknologi informasi sangat bergantung pada ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan informasi di ruang siber. Di balik kemudahan yang diperoleh nasabah, terdapat resiko dalam penggunaan layanannya. Resiko yang terjadi antara lain adalah banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data pribadi nasabah. Selain resiko terkait data pribadi, terdapat juga resiko finansial. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Tbk pun telah menghimbau nasabah agar berhati-hati untuk melakukan transaksi. Telah terjadi pembobolan data nasabah asuransi BRI Life. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Agung Setia, dalam wartaekonomi.co.id menyatakan bahwa beberapa kejahatan siber yang selama ini terjadi pada dunia perbankan dapat digambarkan diantaranya adalah akses ilegal pada akun perbankan nasabah, pemalsuan data nasabah yang tersimpan melalui internet atau cloud, serta adanya kejahatan memanfaatkan jaringan internet untuk memata-matai. Selain kejahatan siber tersebut, terdapat pula kejahatan yang ditunjukkan terhadap data pribadi nasabah yang tersimpan dalam komputer. Data pribadi nasabah tersebut seperti PIN, nomor rekening, dan lain-lain, serta melakukan transaksi dengan kartu kredit ataupun kartu debit milik orang lain. Sumber berita yang didapatkan salah satunya dari fokustempo.co.id dan kompas.com. Bisa dilihat pada sumber berita yang terdapat pada gambar tersebut. Kebocoran data nasabah asuransi BRI Life. BRI Life dilaporkan mengalami kebocoran data 2 juta nasabahnya pada tanggal 28 bulan Juli, yang untungnya bisa diselesaikan dengan cepat. Dari 2 juta nasabah BRI Life yang bocor, ada juga 400.000 dokumen perusahaan asuransi tersebut bocor dan dijual di internet. BRI sebagai bank terbesar di Indonesia tentu akan mengalami kerugian reputasi yang signifikan jika data yang dikelola sampai berhasil dieksploitasi. Untungnya, kali ini yang menjadi korban adalah anak usahanya yang kebetulan bergerak dalam bidang asuransi syariah, dan menurut klaim, pengelolaan datanya terpisah dari data perbankan atau asuransi BRI lainnya. Keterkaitan siberkrim dengan kebocoran data asuransi dengan kebocoran data asuransi bagi nasabah. Kehadiran asuransi bagi nasabah memperluas akses pasar perbankan guna meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap nasabah. Dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan persaingan antar bank. Semakin canggih teknologi, kejahatan siberkrim pun berevolusi menjadi berbagai macam jenis kejahatan baru. Bentuk kejahatan semakin berkembang, mulai dari yang dikenal umum seperti hacking, cracking, dan carding. Kejadian data nasabah asuransi BRI Life diduga bocor dan dijual pada mendemonstrasikan sejumlah besar data 250 GB yang berhasil mereka peroleh. Setidaknya ada 463.000 dokumen yang diduga bocor. Isinya berupa foto kartu tanda penduduk atau KTP, kartu KK, foto buku rekening, akta kelahiran, akta kematian, bukti transfer, foto hasil lab, hingga keterangan penyakit. Pada tanggal 27 Juli 2021, dalam video berdurasi 30 menit, mereka mendemonstrasikan sejumlah besar data 250 GB yang berhasil mereka peroleh. Setidaknya ada 463.000 dokumen yang diduga bocor. Isinya berupa kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, foto buku rekening, akta kelahiran, akta kematian, bukti transfer,
foto hasil lab, hingga keterangan penyakit. Kronologi kebocoran data asuransi BRI-Life. Terkait beredarnya informasi mengenai bocornya data nasabah BRI-Life, PT Asuransi BRI-Life menyatakan bahwa pihaknya telah bergerak cepat melakukan investigasi internal atas kejadian tersebut, dan ditemukan bukti bahwa pelaku kejahatan siber melakukan intruksi ke dalam sistem BRI-Life Syariah yang merupakan stand-alone sistem dan terpisah dari core sistem BRI-Life. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menjelaskan temuan awal dari penyebab bocornya data nasabah PT Asuransi BRI-Life atau BRI-Life. Juru bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi menjelaskan, pada hari ini, Rabu 28 Juli 2021, pukul jam 2 siang waktu Indonesia Barat, Kominfo telah melakukan pemanggilan terhadap direksi PT Asuransi BRI-Life untuk meminta penjelasan soal kasus ini. Kementerian terdapat informasi bahwa dugaan adanya celah keamanan dalam sistem elektronik BRI-Life yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kata dia Rabu tanggal 28 Juli 2021. Atas adanya temuan tersebut, kementerian pun mendapat laporan bahwa BRI-Life telah mengambil langkah untuk menghentikan upaya akses secara tanpa hak tersebut. Untuk mengawal permasalahan tersebut, Kominfo akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan melakukan komunikasi intensif dengan BRI-Life dan memberikan pendampingan terhadap upaya BRI-Life dalam mengamankan sistem maupun tata kelola data yang ada. Dampak atau akibatnya, Perseroan menyatakan bahwa data nasabah PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero, TBK atau BBRI dan BRI Group aman. Kejadian tersebut dinilai tidak memberikan dampak kepada data seluruh nasabah BRI Group, seiring tidak adanya lateral action terhadap portofolio lain karena sistem BRI-Life Syariah yang terpisah. Cara mengatasi jika terdapat korban. Untuk mengantisipasi hal tersebut, jangan fokus pada penyesalan dan mengutuk keadaan. Gerakan tim teknis untuk mengantisipasi kebocoran meluas dan segera mengondisikan keadaan. Bukti jejak atau footprint itu penting untuk bukti digital forensik. Jika ditemukan kebocoran data di server atau di salah satu komputer di dalam kantor, coba amankan komputer tersebut. Rekam jejak di perangkat seperti USB, wireless, hard disk, RAM, dan lainnya bisa sangat berharga untuk mencari tersangka, atau paling tidak mengetahui sumber serangan untuk mengantisipasi kebocoran data yang lebih jauh dan mencegah backdoor atau malware atau perangkat lunak jahat menjangkiti lebih banyak komputer. Mencabut koneksi ke jaringan utama bisa dilakukan sambil terus memantau apakah data-data yang hilang atau berubah. Saran agar hal tersebut tidak terjadi, perusahaan mesti disiplin menjaga server database, apalagi yang terekspos ke internet. Sebaiknya database jangan disimpan di server web dan akses dari web ke server database dibatasi dan diawasin sedemikian rupa agar aman dan eksploitasi. Khusus untuk server yang mengolah database kritikal disarankan untuk dienkripsi untuk menghindari akses ekstrusi, sehingga jika terjadi kebocoran data, maka data yang berhasil disalin tersebut juga tetap tidak bisa dibaca karena terenkripsi dan melindungi server enskripsi dengan baik. Pasalnya, kalau kunci deskripsi berhasil dikuasai peretas, semua perlindungan ekspresi akan percuma karena data tersebut akan bisa dibuka. Kesimpulan, perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan yang masih bersifat umum, sehingga belum ada kepastian hukum. Lebih lanjut, penerapan Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia yang saat ini masih dibahas di Parlemen akan memberikan sisi positif bagi Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi digital, pengakuan dari negara-negara, dan pencegahan pelanggaran siber. Pertanggungjawaban atas perlindungan data pribadi harus dikenakan sanksi administrasi atau pidana. Kemudian penyelesaian kasus kebocoran data pribadi dapat dilakukan melalui pengadilan atau intigasi atau non-intigasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Bila fistabil haq, fastabil kul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.